Wa akhrajal Hakim wa Imami Tirmidzi an Buraidah qala, dari Imam Hakim dan Imam Tirmidzi dari Buraidah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asyra kalimatin inda kulli salatin godah, barang siapa yang berucap 10 kalimat setiap selesai salat pada pagi hari, wajadallah indahunna makfiyan mazziya, Allah akan memberikan kepadanya makfiyan mazziya, kecukupan padanya dan pahala yang besar, qamsuli dunya, 5 perkara untuk dunianya, wa qamsuli akhirati, dan 5 perkara untuk akhiratnya. Hasbi Allah lidini, hasbi Allah lidunyaya, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ulangi, hasbi Allah, hasbi Allah lidunyaya, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah penolongku atas agamaku, cukup Allah penolongku atas hidup duniaku, cukup Allah penolongku dan sebaik wakil, cukup Allah pelindungku dan sebaik penolongku. Hasbi Allah liman bago alayya, hasbi Allah lima ahammani, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah penolongku atas orang yang memusuhiku, cukup Allah penolongku atas orang yang menyusahkanku. Hasbi Allah liman hasadi, hasbi Allah kadani bisu'i, cukup hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah atas orang yang iri padaku, cukup Allah penolongku atas orang yang menyakitiku. Hasbi Allah indal mauti, hasbi Allah indal mas'alati fil qabri, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah penolongku atas kematianku, cukup Allah penolongku atas pertanyaan di kuburku. Hasbi Allah indal mizan, hasbi Allah inda sirati, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah penolongku atas hari peradilan kelak, cukup Allah penolongku atas titian sirat,
Bismillahi tawakkaltu alallahi hasbiyallah hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir hasbiyallah lidini hasbiyallah lidunyaya hasbiyallah liman bago alayya hasbiyallahu lima ahammani hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallah liman hasadaini hasbiyallah kadani bisu hasbiyallahu indal mauti hasbiyallah indal mas'alati fil qabri hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu indal mizan hasbiyallah inda sirati bismillahi tawakkaltu alallahi hasbiyallah hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warjuk lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah. Dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syaikhulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu mengingat Allah, kemampuan kita untuk selalu menghadirkan Allah dalam jiwa kita, sehingga kehadiran itu dapat selalu kita rasakan dalam hidup kita, kematian kita, akhir hidup kita, maupun di barzah dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita terpilih orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla dan kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Li umuri innaka la tad'u wa tabtahulu ila rabbika bidu'a wa tadari'i wa huma ibadatan wa ta'atan wa amsalan li awamirhi azza wa jalla fi qaulihi ud'uni astajib lakum. Quran surah Al-Ghafir ayat 40. Demi umurku, kata Syekh, sesungguhnya hidup ini perlu engkau melazimkan la tad'u, untuk selalu berdoa kepada Allah azza wa jalla. Minggu kemarin Syekh mengajarkan bagaimana kita
tidak mencela Allah, tidak merasa jemu dengan Allah. Yang penting bagaimana hati kita selalu beradab dengan Allah Azza wa Jalla minggu kemarin. Nah, lalu saya mengajarkan lagi agar kita selalu pandai berdoa. Bagaimana orang yang pandai berdoa? Mungkin kita bukan orang Arab, mungkin banyak hal kalimat yang kita tidak kenal. Misalnya kita nih kepingin, kadang-kadang kepinginan hajat tuh banyak lelah. Misalnya pian berjalan melihat ada rumah orang bagus, rumah orang, lalu kepingin pian tuh punya rumah kayak itu, lalu pian harusnya berdoa ketika itu tah. Jangan, nggak usah lagi rumahnya dipikirkan, doanya yang penting gitu kan. Kalau kita ini doanya lupa, rumahnya aja yang diingat ya lah. Melihat kendaraan orang bagus, nah kendaraannya aja yang kita ingat, dengan Tuhan kita lupa. Lalu harusnya bagaimana melihat rumah orang, melihat kendaraan itu kita ingat kepada Allah, berdoa kita di situ. Karena doa kita ini tidak banyak, hafal bahasa Indonesia boleh. Mau apa doa kita? Misal, Allahumma as'aluka rizqan kasiron. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak. Atau ya Allah, adkhilni fi jannatika naim, masukkan aku ke dalam surgamu. Yalah, itu kan melihat peristiwa langsung dengan doa. Nah, kawalah kita kayak itu. Kalau kita bosan dengan bahasa kita, pakai bahasa Arab. Nah, yang mana guru aja bahasa Arabnya? Yang sudah kita hafal-hafal. Yang sudah kita hafal kalimat apakah? Hasbiyallah kah? Yang kita ingat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau yang kita hafal Allah aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Maknanya di dalam hati yang tersirat. Allah pun maha mendengar, maha mengetahui. Wah, ini jam malaikat kesimpulannya kepingin juga bisi rumah kayak itu. Wah, ya kah? Nah, janganlah melihat babinian mudahan bini kunang di rumah cepat mati ya. Nah, itu rusak kamu tuh ngarannya. Ya kalau lah. Nah, melihat nang baru lupa yang dulu bahaya tuh. Nah, itu janganlah. Nah, mun dapat nang hanyar pengguru jar, nang dulu dilupakanlah guru jar. Nah, kayak apa guru Mas Kuni itu, guru Mas Kuni jangan tahu tuh. Selamat dulu lah atas pernikahannya lah. Nah, kita mau ucapkan selamat mohon guru Mas Kuni. Nah, ya kalau alhamdulillah. Senyum terus di sini. Pina Bandung pian guru Mas Kuni. Untuk menagur pian dulu nah, rata tagur-tagur itu. Lah, kita jangan salah sangka lah. Babi itu haram, nangka sebelah tuh halal lah. Nah, nyatakan tuh, jangan salah sangka loh guru Mas Kuni. Lah, pot. Nah, nangka sebijan mungkinnya halal. Tuh guru Mas Kuni dapat kita separuh aja lah. Nah, boleh lah, bu, lah paham ya kalian? Nah, babi itu haram tetap dimakan. Nangka sebelahnya, pian belah babi itu nangka sebelahnya halal. Nah, nangka halal. Lain babi lain, tak apa ya babi juga haram lah. Nah, betul. Asalnya pian tuh asalnya pian hidup suami istri, hidup satu rumah, itu hukumnya haram. Nggak boleh laki-laki dan perempuan hidup serumah. Nah, tetapi ini kadang mahal lebih, kadang ini bujuran serius loh. Karena ada perkawinan, ada akad halal, maka menjadi halal. Jadi memang seperti itulah kita di dalam agama. Sebenarnya itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi itu termasuk anugerah bagi guru Mas Kuni. Selamat menempuh hidup yang baru. Anak mengucapkan itu aja guru Mas Kuni. Kadang ingat lagi pelajaran kita nah. Tadi Jerseh, cobalah kamu untuk selalu melazimkan berdoa, pandai berdialog dengan Allah. Tuh berdoa loh Tuhan, kada salahnya. Maka bila orang berdoa itu berarti dirinya merasa hina di hadapan Allah. Jadi lain rakus enggak apa-apa, berdoa tuh enggak jadi masalah. Cuma utamakan juga kalau bisa banyakin doa untuk akhirat. Jangan dunia aja semuaan lah. Akhirat tidaklah. Nah, tapi ya seimbang-imbang lah.
Nah, makanya kalau doa itu kan kayak dibacaan itu kan Allahumma shlih lana ya kala lidinina. Nah, itu agama tuh. Atau lidinina, ya Allah perbaguslah agamaku. Maksudnya aku nambah agama, imanku dengan Allah ini bagus benar. Itu doa dari Rasulullah kan. Nah, di ada jaklat itu di bacaan tuh Allahumma shlih lana dinana. Kemudian ya Rasulullah waslih lidunyana, perbagus pula agama kami. Nah, lidunyana, dunia kami, perbagus pula dunia. Itu menggambarkan silahkan minta dunia, tapi jangan lupa minta juga akhirat. Akhirat itu apa guru? Supaya masuk surga, supaya kada kepanasan nanti di yaumul masar, supaya dikumpulkan dengan orang-orang saleh, supaya berada tetap bersama Rasulnya nanti di akhirat, mendapatkan syafaat di akhirat. Nah, itu untuk akhirat tuh. Wa tabtahu ila rabbika bidu'a wa tadarru'i. Bersimpuhlah, lakukanlah hari-harimu sering-sering bersimpuh kepada Tuhanmu. Ketika engkau bersimpuh menghadap Tuhan, meskipun tidak sembahyang, ambil wudhu, duduk, merenung, bersimpuh, hatimu yang bersimpuh dengan doa dan tadaruk, menghina-hinakan dirimu kepada Allah aja wa jalla. Jadi tadaruk itu menghinakan, merendah-rendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah, kayak apa orang nang ada kala budak di hadapan rajanya kayak Pak. Nah, kayak itu kita lawan Tuhan tuh. Itu jerseh paling tinggi sudah tuh. Kalau kamu bisa seperti itu, luar biasa itu. Cuma kita malas seperti itu. Kenapa? Ya itu terganggu jiwa kita. Pikiran kita dunia terlalu banyak. Itulah ibadatan wa ta'atan. Sebenarnya yang kamu inginkan tahu ibadah tuh ketika kamu melakukan itulah. Itu yang disebut dengan ibadah dan makna ketaatan kepada Allah aja wa jalla. No, jadi kalau anak melihat ibadah itu yang mana? Taat itu yang mana? Ketika kamu bersimpuh di hadapan Allah, menghinakan dirimu kepada Allah. Wa amsalan li awamirihi aja wa jalla, sebagai memegang penuh atas perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku astajib lakum, supaya aku memperkenankan apa yang kau pinta. Astajib lakum, niscaya akan kukabulkan. Sebenarnya tidak dipinta pun Allah itu memberi sudah. Cuma kita harus melakoni itu. Ya kah? Jadi kita ini tidak meminta kepada Allah, dikasih Allah. Ayo. Yalah. Ada orang tampan, pernah lah dia berkata waktu bayi, ya Allah tampanakan mukaku nanti bila dewasa. Adalah. Tidak ada. Ada perempuan cantik adalah berkata sewaktu bayi, ya Allah, cantikkanlah aku waktu dewasa. Adalah. Tidak ada. Tapi dikasih oleh Allah. Subhanallah. Ini menunjukkan kehebatan. Lalu kenapa kita berdoa? Menggambarkan diri kita hina dina di hadapan Allah, supaya termaknalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Ada tungginan syair tuh, Allahu Allah bismillahi wa minallah, Allahu Allah bismillahi wa ilallah. Nah, dengan menyebut nama Allah, semuanya dari Allah. Bahari itu ada maling, dapat orang maling, dicambuk orang, dipukul orang pakai senjata, nah mau luka, malingnya tertawa-tertawa aja di kampung dipukuli orang. Ada yang membaca bismillahi wa minallah, plak, sekali pukul aja pingsan langsung malingnya. Nah, bacaannya apa? Sekali dibongkar bacaannya bismillahi wa minallah. Bismillahi wa minallah. Kenapa jadi kayak itu? Karena bismillahi wa minallah itu menyebut dengan nama Allah, semuanya dari Allah, menggambarkan tidak ada yang kuasa manusia ini, tidak ada yang kuat manusia ini. Aku tidak kuat, maling itu tidak kuat. Nang maulah pingsan itu siapa? Allah aja wa jalla. Subhanallah. Nah, itu bismillahi wa minallah. Bahari orang bahari kayak apa ya, menghafal tuh tidak banyak. Kalau bacaan banyak mana tidak. Orang bahari cuma sebuting aja satu aja, kadang-kadang kalimat dihafal orang. Bismillahi wa minallah.
Hah? Kalau supaya disayangi laki bu, ada pulang bu, hendak lah bu, disayangi laki. Nah cobain karena di rumah lah. Bismillahirrahmanirrahim wa minallah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim wa minallah. Kada perlu bebinian. Jangan kita lakian berurusan. Kadang berurusan tuh dengan orang nego-nego lah. Tawar menawar barang. Kadang-kadang kita kepingin barang ini kita tawar, orang tidak mau, kayak Pak, uang kita sekian aja. Bismillahirrahmanirrahim wa minallah. Nah, Bapak Pur, nah, bisa salawat aja membaca run guru aina tambahi bismillahi wa minallah. Nah, kada perlu pupur tabal-tabal sudah bungas kelihatan orang. Ya lah. Nah, tipis-tipis yakin pupur tuh. Ya lah, tapi bacaannya nang tabal. Subhanallah. Nah, ini jadi ketika kita mengucap satu kalimat itu tidak perlu kadang-kadang Allah itu kita harus memerincikan doa kita. Kita bisa membuat rumus. Ya rumus itu tadi itu seperti itu. Bismillahi wa minallah. Bismillahirrahmanirrahim wa minallah. Tapi tersirat hati kita tadi, tidak ada huruf, tidak ada suara. Meminta dengan tanpa huruf, tanpa suara. Di mana itu didapat tadi jerseh wa tabtahulu ila rabbika bidu'a wa tadarru. Kamu akan dapatkan itu bila kamu benar-benar bersimpuh di hadapan Tuhan. Allah akan memberi petunjuk kepadamu di hatimu. Makanya ketika Sayyidatina Aisyah dapat Lailatul Qadar, istri Nabi dapat Lailatul Qadar, ketika Nabi menyuruh membaca bermacam ragam, ketika beliau mendapatkan Lailatul Qadar, yang diucapkan beliau apa? Satu aja kalimat, Astaghfirullahaladzim. Dalam riwayat lain, Rabbik firli. Habis itu tidak ada suara lagi, tidak lagi bisa bersuara. Siti Aisyah tidak bisa lagi bersuara. Di hati hanya di hati apa yang terkesima? Merasa hina dina, rendahnya keadaan diri. Yang diperlukan kepada Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosaku. Subhanallah. No, itu hebatnya lah. Dikit lagi guys, sedikit lagi. Dikit terus guru nek. Wa qauluhu ajza wa jalla was'alullaha min fadli. Silahkan kamu kata saya, was'alullah min fadli, meminta karunia-karunia Allah. Kisah Ashabul Kahfi itu dikejar oleh raja ketika itu untuk dibunuh. Masuk ke dalam gua. Kalau keluar dari gua sudah ketahuan orang. Guanya sempit, tidak besar, sudah mereka berkumpul di situ lalu mereka membaca doa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wahyi lana min amrina rosada. Wahyi lana min amrina rosada. Itu ada nanti di wirid, di zikir kita bersama. Ilaman huwa huyahu, itu ada situ. Wahyi lana min amrina rosada. Rabbana atina, ya Tuhan kami, atina, anugerahilah kami, atina min ladunka, dari sisimu, rahmatan, wahyi lana min amrina rosada, beri kami jalan keluar, min amrina, dari urusan kami, rosada, yang terbaik, yang secerdas-cerdasnya. Min ladunka, laduni darimu, wujud laduni itulah berupa anugerah rahmat. Dua, apa? Kecerdasan, kemampuan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wahyi lana min amrina rosada. Berjualan pian bersaingan non orang, iyalah. Apalagi nangkar bersaing hidup nih. Iyalah. Macam-macam lah. Ekonomi susah, kehidupan. Kita diuji pada zaman modern ini, skill kemampuan kita seolah-olah ditarik, dikerasi supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Mana kita mampu juga? Seberapa banyak kita? Tidak mungkin kita hanya bisa menanam pohon 10 batang pohon mungkin, 10 atau 20 batang nyiur mungkin. Pohon nyiur disuruh kita 100. Yalah. Maksudnya kehidupan modern itu memaksa kita supaya kita kaya, supaya apa, dan berat sekali. Nih baca Rabbana atina
min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kena guru nah ulun mencatat guru ulun dangarakan dulu. Nah, bila ulun rasa pina bagus kena ulun amalkan guru aja. Nah, anta tad'uhu wa huwa yastajibu laka inda hayatihi wa waqtihi wa ajalihi. Tetapi ketika engkau berdoa itu wa huwa yastajibu laka, boleh jadi Allah mengabulkan hajat dan doamu inda waqtihi, ketika waktunya terjadi, wa ajalihi, kadang-kadang Allah bisa mendahulukan doa itu langsung mengabulkan, kadang-kadang ditunda oleh Allah. Ija aradallahu azza wa jalla au kana laka fi jalika maslahah, bila dilihat Allah tuh maha tahu bila bagimu itu maslahat, hari itu juga dikabulkan. Tapi kadang-kadang ditunda Allah fi dunya, untuk dunia kamu, li akhiratika, karena urusan akhiratmu. Aw wafaqa zalika qada'ahu wa antaha ajalahu, atau Allah memberikan taufik dengan takdirnya kepada orang itu untuk menetapkan waktunya kepadanya. La tathamahu fi takiril ijabah, yang penting kamu jangan mencela Tuhanmu. Wala ta'sama min du'aihi, jangan engkau merasa jemu dengan doa-doamu, sekalipun doamu belum juga diijabah oleh Allah. Fa innaka illam tarbi lam taksir, jika engkau tidak bisa merasa beruntung, pasti engkau juga tidak akan pernah merasa rugi. Wa illam yajibka ajilan, jika hari ini Allah tidak mengabulkan hajatmu ajilan, Allah menundanya, asa baka ajalan, Pak, berarti penundaan itu bagus bagimu. Apa saja yang dilakukan Allah itu selalu bagus bagimu. Innal abda janabi, sesungguhnya hamba itu janabi, ya rofi masaibihi yaumal qiyamah, nanti dia akan terkejut melihat di hari kiamat nanti hasanati, ada amal-amal yang baik banyak sekali datang kepadanya. Terkejutnya amal siapa nih? Lam ya'rifha, dia tidak kenal amal-amal itu apa. Fayuqalu lahu, berkatalah malaikat kepada si hamba itu, innaha badalu su'alika fid dunya, semua hasanat kebaikan ini amal-amalmu di dunia sebagai pengganti untukmu. Aku tidak kenal dengan amalnya. Betul, tapi ini adalah pengganti doa-doamu yang belum dikabulkan Allah menjadi amal besar di akhiratmu. Allazi lam yuqdar qada'ahu biha, yang semua itu ditakdirkan qada'ahu biha, untuk ditetapkan Allah bagi manusia. Nah, beruntung manakala manusia toh, iyalah. Nah, jadi kita tidak perlu merasa kecewa dengan doa kita dikabulkan atau tidak. Yang penting kita berdoa terus supaya menjadi amal soleh bagi kita di akhirat. Nah, dapat lagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah ya Rabbana antal qahhar, la ilaha illallah hablana fadlan ya wahhab, la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid, la ilaha illallah warju lana ya somad, la ilaha illallah ilaman huwa yahu, la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu, la ilaha illallah ya ahad antal ahad, la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada, la ilaha illallah ilaman huwa yahu, la ilaha illallah ilaman
atawajjahu yahu